Halo, sahabat Asisya. Saya Mutia Ananda, psikolog Anda. Selamat datang di channel Asisya Consulting. Masalah kesehatan mental akibat pandemi COVID-19. Kita perlu tahu ini, pandemi COVID-19 hingga saat ini belum juga usai, khususnya di Indonesia. Kasus positif COVID-19 kian meningkat setiap harinya. Kita terus-menerus membaca dan mendengar kabar kematian akibat COVID-19 dari media atau orang terdekat. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai ini dapat mempengaruhi kesehatan mental banyak orang. Para ahli mengemukakan bahwa sebagian orang bisa mengalami masalah kesehatan mental yang berkepanjangan, lebih lama dari pandemi itu sendiri. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) mencatat pada 5 bulan pandemi sejak April hingga Agustus 2020, sebanyak 64,8% dari 4.010 pengguna swab periksa PDSKJI mengalami masalah psikologis. Masalah psikologis ini paling banyak ditemukan pada kelompok usia 17 hingga 29 tahun dan lebih dari 60 tahun. Dan 1 dari 5 orang berpikir lebih baik mati atau melukai diri sendiri. Rasa cemas akan memberikan respon pada tubuh untuk cepat melakukan perlindungan agar kita merasa aman. Reaksi emosi cemas ini positif dan baik apabila dirasakan dan direspon sewajarnya. Tetapi apabila direspon secara berlebihan, rasa cemas akan menyebabkan suatu gangguan kecemasan atau anxiety. Gejala kecemasan itu ditandai dengan rasa khawatir, gelisah, panik, takut akan kematian, sesak nafas, kepala pusing, perut mual, sulit berpikir logis, dan bisa menjadi gangguan tidur. Selanjutnya depresi ditandai dengan hilangnya energi, perubahan nafsu makan, gangguan tidur, menurunnya kemampuan konsentrasi, dan masalah kecemasan yang membuat perasaan tidak tenang dan memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. PDSKJI menemukan sebanyak 80% dari 182 pengguna swab periksa mengalami gejala gangguan stres pasca trauma akibat pandemi COVID-19 atau Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Dengan gejala yang dialami adalah merasa waspada terus-menerus, mudah kesal, merasa berpisah dengan orang lain, dan sulit konsentrasi. Pandemi COVID-19 memang sangat berpengaruh pada kehidupan kita saat ini. Ada dari kita yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan keluarga, dan orang tersayang, serta harus berusaha bertahan hidup di masa-masa sulit seperti ini. Tentu saja, hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan menimbulkan dampak psikologis yang akan sangat berpengaruh pada aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana caranya agar kita dapat meminimalisir dampak psikologis itu? Dekatlah dengan Tuhan, berdoa dan mohonlah perlindungan. Pasrahkan diri kita sebagai manusia yang tidak berdaya tanpanya. Jangan terlalu sering menyendiri. Berkumpullah bersama keluarga serumah dengan lebih berkualitas, agar hatimu tenang, tidak cemas. Kita tahu, saat kondisi wabah yang tak kunjung henti ini, berpikir positif sulit untuk kita lakukan. Tapi kita harus paksa diri untuk mencoba, karena itu bisa menyelamatkan kita. Berusaha keras untuk tenangkan diri, atur nafas dalam. Kemudian tersenyum dan katakan, "Aku mampu bertahan, aku mampu bertahan." Batasi penggunaan media sosial. Pilihlah yang benar-benar berguna dan bermanfaat saja. Hindari melihat berita yang kurang menyenangkan karena hal itu dapat mempengaruhi imun kita. Sahabat Asisya, kita pribadi memang tidak dapat langsung merubah keadaan pandemi saat ini, tapi kita bisa merubah pikiran, perasaan, dan sikap kita sendiri. Saling support ya, saling bantu dan berempati. Bantu orang lain sebisamu.
walau itu hanya sebuah kata penyemangat seperti "kamu pasti kuat". Apabila kamu mengalami masalah kesehatan mental akibat pandemi COVID-19, jangan ragu untuk menemui psikolog ya. Stay safe, stay positive, wear a mask, and be strong.